Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo, selamat pagi saudara, senang sekali saya Deborah Tanya dapat menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan kita akan berbincang tentang tema pagi hari ini, Sasakawa Health Foundations dan Kusta di Indonesia. Saudara, kasus baru kusta di Indonesia ini mengalami stagnasi selama 10 tahun terakhir dengan jumlah mencapai 18.000 kasus. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kasus kusta tertinggi ketiga di dunia setelah India dan juga Brasil. Kusta merupakan salah satu penyakit yang bisa menimbulkan disabilitas. Pada tahun 2017 yang lalu, angka disabilitas akibat kusta masih mencapai 6,6 orang per 1 juta penduduk. Padahal pemerintah memiliki target angka disabilitas kusta kurang dari 1 orang per 1 juta penduduk. Ini menunjukkan masih adanya masalah dalam penanganan kusta di Indonesia. Salah satunya terkait sosialisasi tentang apa itu kusta dan apa dampaknya bila penyakit ini terlambat untuk ditangani. Selain itu, kusta juga termasuk penyakit yang mudah menular bila tidak segera ditangani. Di tahun 2021 yang lalu, dilaporkan adanya peningkatan jumlah pasien kusta baru secara global, yaitu sebanyak lebih dari 140.000 pasien. Nah, hal ini menandakan bahwa kegiatan pengendalian kusta telah dilanjutkan atau diperkuat setelah dampak COVID-19 mereda. Meski demikian, jumlah pasien baru yang tercatat saat ini masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai sekitar 200.000 kasus. Hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam penemuan dan pengobatan kusta. Nah, dalam rangka meningkatkan kesadaran kolektif mengenai kusta, acara talk show Suara untuk Indonesia Bebas Kusta yang diselenggarakan pada bulan Juli 2023 bertepatan dengan kunjungan dan diskusi Sasakawa Health Foundation, salah satu donor potensial yang dihubungi oleh NLR SHF ini sedang mengunjungi proyek PEP++ NLR Indonesia di Jakarta dan juga Jawa Timur. Ini untuk mempelajari bagaimana NLR Indonesia mengelola program PEP++ dan program kusta lainnya di Indonesia. Seperti apa sih program dari Sasakawa Health Foundation ini lebih lanjut dalam menangani kusta di Indonesia? Kita akan membahasnya secara lebih mendalam di Ruang Publik KBR, Suara untuk Indonesia Bebas Kusta SUKA, yang bisa Anda simak di 105 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, tersebar dari Aceh hingga Papua, dan untuk Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Dan Deborah mengingatkan bahwa siaran ini merupakan siaran tunda, jadi kami tidak membuka live interaktif, telepon maupun komentar di YouTube Berita KBR. Dan kami juga mengajak teman-teman disabilitas dan OYPMK untuk turut menyimak talk show kita pada pagi hari ini. Baik, saudara, Ruang Publik pagi hari ini sudah kedatangan ketiga narasumber kita yang saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Miss Aya Tobiki selaku Chief Program Officer Hansen's Disease Program Sasakawa Health Foundation, dan kemudian ada Bapak Asken Sinaga selaku Executive Director NLR Indonesia, dan kemudian ada juga Mas Ardi Yansyah selaku OYPMK dan Ketua Permata Bulukumba. Selamat pagi Miss Aya, good morning Miss Aya, Pak Asken dan juga Mas Ardi, selamat pagi. Apa kabar? How are you? Okay. Terima kasih sudah hadir dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini, dan kita akan berbincang tentang tema Sasakawa Health Foundations dan Kusta di Indonesia.
First, I will ask to Miss Aya. Okay, first, can you explain about Sasakawa Foundation? What is it? Thank you very much for the question. And our foundation our foundation is a Japanese non-governmental non-profit organization and located in Tokyo, but we work for the other countries as well in the world. Oke, jadi Sasakawa Foundation ini berasal dari Jepang dan nanti kita juga akan bertanya-tanya tentang visi misinya. And the next question for you, Miss Aya, what scope does Sasakawa Foundation work in? Thank you very much for the question. And we are working for the leprosy as well as community health in Japan, and also other activities as well, which is based on the nasal eyes. So mainly 3 areas we are working. Oke, tadi Miss Aya bilang kalau Sasakawa Foundation ini bergerak di bidang, ada juga mencakup ke bidang kusta seperti itu, leprosy. Then you mentioned 3 pillars, something like that. Can you explain the 3 pillars? What is that? Thank you very much. The third one is just only the news basis. This is not a consistent area. So I would like to explain the first one most. The first one is leprosy, and the second one is community health. And the community health program is implemented only in Japan. So I would like to explain now for leprosy program. As for leprosy program, we have 3 pillars. The first one is tackling disease, which is the approach of the public health we are applying. And second one is eliminate discrimination. And the third one is the preserving history, leprosy history. That's our 3 pillars of the activities. Baik, tadi Miss Aya menjelaskan bahwa fokusnya untuk Miss Aya datang ke Indonesia ini adalah untuk membahas atau mencegah penyebaran dari penyakit kusta dan juga agar kusta ini benar-benar tereliminasi ya dari Indonesia bahkan dari seluruh dunia. Oke, ada poin silakan. yang 3 pilar boleh ya? Ya silakan Pak Askan. Jadi ada 3 pilar yang disampaikan oleh Miss Aya di Sasakawa Foundation itu. Ada tackling leprosy, itu mengatasi masalah kusta. Tapi yang kedua tadi dia sebut menghilangkan diskriminasi. Yang ketiga itu memelihara sejarah, history, preserving history. Sejarah tentang riwayat tentang penanganan kusta. Jadi 3 itu yang dia sebut tadi. Ya, makasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Bapak Asken. Mungkin selanjutnya kita akan bertanya lagi ke Miss Aya ya, masih tentang Sasakawa Foundation ini. What Sasakawa Foundation established, the background, can you explain about that? Okay, thank you very much for the question. Our foundation was established in 1974. And at that time, we have 2 founders. The first founder is Mr. Yoichi Sasakawa. He is founder of the Nippon Foundation, who served as the first president of our foundation. And another founder is Professor Morizo Ishidate. He is known as the father of chemotherapy for leprosy in Japan. So 2 of them coincidentally met, and they discussed and they found the passion to contribute to leprosy. So that their passion was the source of our establishment of our organization. So our foundation was established in order to eradicate leprosy in the world. Oke, terima kasih Miss Aya tadi menjelaskan bahwa Sasakawa Foundation ini berdiri sejak tahun 1974. Betul ya. Dan memang fokusnya itu salah satunya adalah ke penyakit kusta. Bagaimana penyakit ini tidak hanya di negara Jepang saja ya untuk penanganannya, tapi bisa ke seluruh dunia. Mungkin Pak Askan ada ingin menambahkan dari penjelasannya Miss Aya tadi? Cukup ya Pak.
Dan selanjutnya kita akan masih bertanya karena kita penasaran banget nih untuk Sasakawa Health Foundation ini khusus didatangkan ya Miss Aya jauh-jauh dari Jepang mau ngobrol sama kita. Satu lagi di segmen ini pertanyaan untuk Miss Aya, what is the vision and mission of Sasakawa Foundation, atau apa sih visi dan misi dari Sasakawa Foundation ini? Thank you Please. very much. The vision of our foundation is better health and dignity for all. And the mission is we support people to lead healthy and dignified lives without their whatever their circumstances. Whatever their circumstances. Isi Sasakawa Foundation tadi disebutkan bahwa semua manusia berhak atas nilai-nilai kemanusiaan, jadi better health and dignity for all. Jadi kesehatan yang lebih baik dan martabat yang kemanusiaan untuk semua. Dan misinya, the mission, mereka mendukung atau memberi dukungan kepada orang-orang untuk meningkatkan kesehatan dan mengembalikan martabat manusia apapun kondisi mereka in any circumstances. Jadi apapun kondisi manusia mereka memiliki martabat yang sama. Jadi itu misi dan visi Sasakawa Foundation. Ya. Kalau kita bisa hubungkan dengan kata-kata dari salah seorang sejarawan atau kita bisa sebut pahlawan ya, salah satunya Dr. Samratulangi mempunyai moto memanusiakan manusia seperti itu ya. Jadi kurang lebih sama seperti itu ya misi dan visi dari si Sasakawa Foundation ini. Kita sudah mendengar penjelasan Miss Aya tentang nilai-nilai atau visi misi yang dimiliki oleh Sasakawa Health Foundation ini, bahwa mereka ingin menjaga martabat kemanusiaan. Dan tentunya di sini juga sudah ada Mas Ardi ya selaku OYPMK. Ini tadi kan kita membahas juga memanusiakan manusia. Sebagai OYPMK, apakah Mas Ardi pernah mengalami nih di lapangan ketika Mas Ardi tahu Mas Ardi itu pernah mengalami kusta, bagaimana sikap orang-orang di sekeliling Mas Ardi waktu itu? Apakah juga mendapatkan diskriminasi atau seperti apa? Boleh diceritakan ke kita semua? Iya, terima kasih Mbak Deborah. Jadi saya rasa kalau kita berbicara kusta ini memang ada beberapa hal yang melekat di dalamnya, termasuk bagaimana orang yang sedang dan pernah mengalami kusta itu seakan-akan martabatnya mereka itu tidak seperti yang sebelumnya. Belum lagi kalau kita melihat ketika orang itu di dalam status ekonominya adalah orang miskin, ataukah dia adalah orang yang memang di dalam rumpun keluarganya itu mereka adalah seorang petani misalnya dan sebagainya. Nah kalau misalnya secara saya pribadi, ya saya juga sempat mengalami itu. Bagaimana martabat saya seakan-akan saya melihat teman-teman saya itu berbeda cara sikap mereka ke saya sebelumnya dan ketika saya terkena kusta. Bagaimana mereka yang mungkin dulunya selalu mengikut sama saya, misalnya apa kegiatan-kegiatan, karena saya pernah aktif di Karang Taruna dan sebagainya. Lalu kemudian ketika dia tahu bahwa saya kusta itu, mereka jarang lagi datang ke rumah. Dan kalaupun kami ketemu di jalan misalnya, ya mungkin sekedar say hello seperti itu dan sebagainya. Tentu ini kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak lazim sebelumnya, bisa dikata tidak memanusiakan secara bermartabat bagi kita, seperti itu mungkin. Jadi merasa ada ketidakadilan dalam sikap orang-orang di sekeliling Mas Ardi ketika mereka tahu bahwa Mas Ardi memiliki kusta seperti itu ya sebelumnya ya. Ya betul sekali, tapi itu hanya pada waktu tertentu. Ketika saya perhatikan di tahun 2011 sampai ke tahun 2015 sepertinya. Tapi setelah itu ya alhamdulillah karena sudah berkecimpung di organisasi dan bermitra dengan NLR,
ya itu banyak mengalami perubahan dan martabat itu sudah mulai kembali dan saya melihat semua orang sudah memanusiakan saya secara pribadi, mungkin begitu. Baik, tadi Mas Ardi bilang berkolaborasi ya dengan NLR Indonesia. Nah, Mas Ardi ini merupakan Ketua Permata Bulukumba. Bagaimana sih kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Permata Bulukumba dengan NLR Indonesia? Sejak kapan, bisa sambil diceritakan, Mas? Ya, jadi untuk Permata Bulukumba ini mulai berkolaborasi Pak Asken di tahun 2018, seingat saya. Ya, tahun 2018 waktu itu memang kemitraannya ini secara langsung ke Permata Sulawesi Selatan dan ada 4 atau 5 cabang kalau tidak salah yang ada di Sulawesi Selatan itu yang diberikan kesempatan untuk mengelola kegiatan tersebut yang didukung oleh NLR. Jadi Permata Bulukumba mulai dari situ. Dan di tahun 2019 saya secara bersama dengan teman-teman ya mulai mencoba mengapply proposal ke NLR setelah melihat bagaimana contoh proposal NLR dan saya coba apply dan ternyata alhamdulillah diterima. Jadi di 2019 itu adalah tahun kedua bermitra dengan NLR. Lalu kemudian berlanjut di tahun 2022 kemarin dan tahun ini. Jadi ada 4 tahun bermitra dengan NLR. Dengan NLR ya. Betul. Oke, sejauh 4 tahun ini Mas Ardi, seperti apa sih peran NLR untuk edukasi kusta buat Mas Ardi, buat teman-teman Permata Bulukumba khususnya, dan apa manfaat nih yang Mas Ardi dapatkan? Iya, saya rasa sangat luar biasa ya menurut saya karena saya sendiri sebenarnya selalu belajar juga terutama dari NLR ini bagaimana NLR ketika memberikan semacam pelatihan-pelatihan ataukah kegiatan-kegiatan yang menjelaskan tentang kusta ini secara aspek medisnya. Karena walaupun kami orang yang pernah mengalami kusta dan yang mengalami penyakit kusta itu, tentu ya kita harus melihat dari dua sisi ini, dari aspek medis dan secara pengalaman pribadi. Sehingga ini saya selalu belajar juga dan inilah yang mungkin menjadi salah satu manfaatnya bagi saya. Saya beberapa kali atau sering kali diundang untuk menjadi salah satu narasumber di kegiatan-kegiatan semacam ini ataukah mungkin ada kegiatan-kegiatan dialog publik apa dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau di luar selain daripada soal bagaimana edukasi soal kusta, saya rasa yang paling banyak adalah bagaimana NLR ini melakukan peningkatan kapasitas kepada mitra-mitranya termasuk Permata Bulukumba. Dan saya tadi sudah sampaikan sebelumnya bahwa dulu ketika saya pernah merasa bahwa saya itu seakan-akan tidak dimanusiakan dan mungkin martabat saya sempat itu berubah dari sebelumnya. Nah inilah yang sebenarnya menjadi salah satu pendukung bagi saya bagaimana saya kembali dimanusiakan dan martabat saya kembali, terutama di keluarga, karena saya ingin sampaikan bahwa secara pengalaman pribadi itu saya tidak mendapatkan semacam stigma diskriminasi yang luar biasa dari teman-teman atau siapapun di luar dari keluarga. Tetapi justru sebenarnya yang saya dapatkan itu stigma dan diskriminasi itu ada di lingkaran keluarga itu, khususnya di maksudnya bapak, ibu dan saudara ya. Tapi kalau di luar dari sepupu, tante apa ya tidak seperti itu. Dan alhamdulillah ini yang membuat saya bisa keluar dari self stigma saya sampai bisa seperti ini. Sampai bisa kembali lagi percaya diri dan bisa berkarya ya Mas Ardi ya. Dan luar biasa. Ngomong-ngomong Mas Ardi juga langsung terbang ya dari Bulukumba ke Jakarta untuk acara kita pada hari ini.
Baik saudara, kita akan kembali setelah jeda. Miss Aya, Pak Asken dan juga Mas Ardi, kita akan kembali. Kita jeda terlebih dahulu. Nanti di segmen 2 kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Tetap bersama kami di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Bila ada bercak di kulit, putih atau kemerahan, tidak rasa gatal, juga tak terasa disentuh. Segera periksa, jangan tunda, mungkin itu kusta. Minumlah obat kustamu tanpa putus agar sembuh. Tetap rawat diri, tebalkan percaya diri. Obat kusta menyembuhkan kamu dari kusta. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Bila ada sesamamu yang pernah alami kusta, sapalah mereka, dekati dan dukung mereka, karena kita bersaudara hingga tak ada kusta. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Kembali lagi dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia, dan tema kita pada pagi hari ini Sasakawa Health Foundations dan Kusta di Indonesia. Masih bersama saya Deborah Tanya dan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Miss Aya Tobiki selaku Chief Program Officer Hansen's Disease Program dari Sasakawa Health Foundation. Dan kemudian ada juga Bapak Asken Sinaga selaku Eksekutif Director NLR Indonesia. Dan ada Mas Ardian Syah selaku OYPMK dan Ketua Permata Bulukumba. Baik, kita akan beralih ke Pak Asken dari NLR Indonesia nih. Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Miss Aya tentang Sasakawa Foundation. Nah, kemudian kita mau ngobrol sama Pak Asken. Kalau dari pandangan Pak Asken sendiri, peran NLR ini seperti apa sih Pak, peran NLR internasional khususnya? Peran NLR, saya kira saya merujuk ke visi misi organisasi kami, yaitu untuk Indonesia yang bebas kusta dan konsekuensinya. Dan misinya juga mirip ya, untuk mencegah, mengobati, mengurangi diskriminasi dan untuk meningkatkan inklusi di Indonesia. Jadi bergerak dari visi misi ini sebagai organisasi non pemerintah, NLR coba melihat gap area-area di pencegahan pengendalian kusta yang belum tersentuh oleh pemerintah atau aktor lain, yang belum mampu disentuh atau belum mau disentuh. Jadi ini soal sentuhan ini antara mau dan mampu. Jadi NLR coba masuk di gap-gap itu. Saya kira itu ya secara ringkas peran yang bisa diambil oleh organisasi kami, Mbak Deborah. Oke, baik. Selaku perwakilan dari NLR juga nih Pak Asken, apa sih yang menjadi strategi pencegahan kusta di Indonesia selama ini yang mungkin sudah dilakukan atau sedang direncanakan oleh NLR sendiri? Ya, NLR sebenarnya seperti yang tadi saya kemukakan, negara kita atau pemerintah itu sudah punya rencana aksi nasional, udah punya pedoman-pedoman program penanggulangan kusta di Indonesia. Pada dasarnya NLR mendukung program yang ada dan kita mengisi tadi ya, di mana gap-gap yang ada melalui beberapa approach atau pendekatan. Misalnya kita melakukan inovasi. Inovasi dimaksudkan agar program pelaksanaan penanggulangan kusta ini bisa lebih cepat, efektif, juga lebih ya efisien lah ya. Inovasi. Kita juga mengambil peran di bantuan atau dukungan teknis, technical advice untuk pelaku-pelaku program di Indonesia. Kita juga melakukan awareness raising atau edukasi masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai platform komunikasi, baik yang metode konvensional maupun metode media sosial dan yang banyak sekarang yang lagi yang lagi populer. Kita juga melakukan advokasi dan menjalin jejaring dengan pelaku-pelaku program untuk kusta khususnya. Namun kita akui bahwa untuk mencapai tujuan nasional eliminasi kusta atau membuat Indonesia bebas leprosi, kita pelaku-pelaku program kusta nggak bisa sendirian. Jadi kita galang network jejaring dengan aktor-aktor lain. Bisa dengan jejaring NGO di disabilitas, bisa di lembaga-lembaga research kita kerjasama juga, bisa dengan kelompok-kelompok pemuda yang punya inovasi-inovasi. Yang penting kita bekerja dengan berbagai jejaring yang arahnya nanti untuk menolong pelaksanaan program kusta ini lebih cepat ya. Kita bercita-cita Mbak Deborah, eliminasi kusta itu terjadi di generasi kita ini. Sebelum yang di sini ini pada mati gitu, meninggal ya maaf. Nah itu udah bisa terjadi eliminasi kusta di generasi ini. Ya nggak usah tunggu generasi baru lagi lah, udah cukup lah ya Mas Ardian ya. Sampai di generasi gitu. kita aja gitu ya Mas. Elimination in this generation.
not next generation after us. That is the dream, impian dari NLR Indonesia dan saya kira Sasakawa juga. Gitu Mbak Debo. Baik, ini sangat mulia sekali visi misi sebenarnya ya dan juga nilai-nilai yang dipegang oleh NLR Indonesia untuk mengeliminasi kusta di Indonesia khususnya. Dan selanjutnya kita akan move to Miss Aya again. We will talk with you about testimony. You visit the four place in Indonesia, right? Like Surabaya, Pasuruan, Indramayu, and Cirebon. And can you tell us testimony when you are there? Thank you very much for the question. And more precisely, if I say mainly three. Surabaya is just pass by, and I went to three districts, Pasuruan district as well as Indramayu district and Cirebon district. And at the Pasuruan district, I could observe the voicing for zero leprosy activity, which is mainly implemented by the NLR, Netherlands Leprosy Relief, and as well as this organization, and nicely collaborated with the local community as well, and variety of stakeholders was involved with it. And I was so moved, and the ladies group is dancing with the nice awareness music. This is more, how to say that, it is modern way to the how to dance, and it is I'm also enjoyed to dance together with them, and it was very much encouraging things. And also at the Pasuruan district, I also visited to Muling Health Center, and I could discuss with the district health team as well as this public health centers, the staff, and I was very moved. They are very much motivated, and they are governmental servant, but they don't not only focus on the medical aspect, but they are also very much care about the stigma and discrimination. So while they are acting on the field, they are also try to reduce the stigma. So first, they are teaching what is the leprosy and not need to afraid of something. This kind of very much care provided. That was my touching point in this district. And at the Indramayu district, I could observe two activities. The first one is a peer counseling project, and the second one is SDR PEP activity. Both are also NLR project, and but also collaborated with the district health team as well as, of course, provincial health office. And the one point what I'm moving is each level is well organized, systematically working on the ground, and district office as well as provincial health office. So if they met some difficult case of the leprosy, they can refer to the referral center. This kind of the referral system are well functioning, and also even care about the mental support. So they are bringing with the person affected by leprosy, just as he mentioned, and to try to motivate the patient to continue to medical treatment. Also, that the peer counselor nicely encourage the patient to public to keep the social activity. So I met one lady, very pretty girl, but she has a sad story. Actually, she diagnosed very early stage. However, she was cared by the grandmother, but the grandmother has a bit stigma for the leprosy, so she want to hide the
grandchildren from the neighborhood. So she couldn't continue to the treatment. So the condition was getting worse. So once her mother was coming from the working in the abroad, she noticed her daughter was diagnosed something with leprosy. And her mother knows. Yes. So the mother bring to the health center to receive the medicine. So I was so touching this story. So yes, but nicely the peer counselor was encouraging. So she is now have a very good motivation, and she has a future dream, and she want to be a teacher. That kind of a moving story I could listen directly. So I very much appreciate the NLR to provide this opportunity to talk with her. Yes. Yes, and at the Shiribon, I also joined the meeting with the Marudika organization, which is a leprosy and disability friendly community. It's the group of the people affected by leprosy as well as other diseases. And it is also very much encouraging stories, and they are conducting income generation activity and very much successfully producing material, some handmade material, but this is considering the ecosystem as well. And yes. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Miss Aya tentang beberapa tempat yang ia visit dan juga ada hal-hal menarik ketika ia melakukan perkunjungan ke beberapa tempat tersebut. Mungkin dari Pak Askan akan menambahkan, Pak, untuk rangkuman dari apa yang tadi disampaikan oleh Miss Aya. Baik, makasih Mbak Deborah. Jadi Miss Aya dalam beberapa hari terakhir mengunjungi 3 tempat, Pasuruan, Indramayu, dan Cirebon. Di Pasuruan beliau mengunjungi sebuah puskesmas namanya Puskesmas Nguling. Di sana beliau melihat bagaimana stakeholder itu bekerja sama sangat baik sekali, sangat memotivasi beliau karena di sana dia juga bisa melihat bagaimana PKK itu melakukan senam, dancing tadi ya disebut, senam dengan latar belakang musik kusta lalu dilanjutkan dengan edukasi kusta. Dan itu sangat mengesankan buat beliau. Kemudian mereka di Indramayu beliau melihat 2 proyek, itu SDR PEP namanya, Single Dose Rifampicin PEP, dan peer counseling. Dan di tempat ini juga beliau terkesan bagaimana dinas kesehatan di berbagai level, provinsi, kabupaten, bahkan puskesmas sangat baik kerjasamanya, dan bagaimana sistem rujukan itu dibangun. Sangat kuat di sana. Beliau juga berkesempatan di sana bertemu dengan seorang gadis kecil yang cantik sekali, yang dirawat oleh neneknya tapi terkena kusta, namun ada stigma di neneknya sehingga disembunyikan dan pengobatannya tidak berlanjut. Dan ketika ibunya kembali dari luar negeri, ibunya ini langsung menyadari beliau terkena kusta dan dibawa ke puskesmas. Dan proses ini sangat menyentuh beliau, khususnya ketika di sana itu ada peer counselor. Peer counselor ini adalah sahabat sebaya, di mana orang-orang yang pernah mengalami kusta menjadi memberi motivasi terhadap pasien kusta dan orang yang mengalami kusta yang sedang dalam pengobatan, supaya mentalnya kembali pulih dan pengobatannya tuntas, ya. Dan terakhir beliau berkunjung ke Cirebon, mengunjungi sebuah proyek yang disebut Mardika. Sekali lagi ada kegiatan yang sangat memotivasi, yaitu income generation. Jadi untuk memberikan penghasilan dengan adanya kerajinan tangan yang bersifat ramah lingkungan, ya. Dan ini juga menarik sekali buat beliau. Kira-kira begitu, Mbak Dewi. Baik, terima kasih untuk Pak Asken yang sudah merangkum apa yang tadi disampaikan oleh Miss Aya. Saudara, kita akan kembali setelah jeda ini, jangan kemana-mana. Tapi Deborah mengingatkan bahwa ini adalah rekaman, jadi kami tidak membuka line interaktif. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
gatal, juga tak terasa disentuh. Segera periksa, jangan tunda, mungkin itu kusta. Minumlah obat kustamu tanpa putus agar sembuh. Tetap rawat diri, tebalkan percaya diri. Obat kusta menyembuhkan kamu dari kusta. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Bila ada sesamamu yang pernah alami kusta, sapalah mereka, dekati dan dukung mereka, karena kita bersaudara hingga tak ada kusta. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan kita masih berbincang tentang tema Sasakawa Health Foundations dan kusta di Indonesia. Ruang Publik KBR ini dapat Anda simak di 105 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Anda yang ingin mengikuti secara lengkap ya tayangan Ruang Publik ini dapat mendengarkan kami juga di podcast www.kbrprime.id pilih Ruang Publik. Dan masih bersama dengan Deborah tentunya ada Miss Aya Tobiki selaku Chief Program Officer Hansen's Disease Program, Sasakawa Health Foundation, kemudian Bapak Asken Sinaga selaku Eksekutif Director NLR Indonesia, dan tentunya ada Mas Ardian Syah selaku OYPMK dan Ketua Permata Bulukumba. Baik, now I'm going to ask Miss Aya again about in your opinion, how can non-governmental organization can contribute
to the issue of leprosy. Where is their role and who are the actors that need to be involved? Bahasa Indonesianya, menurut pendapat Miss Aya nih, bagaimana LSM dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kusta, di mana peran mereka dan siapa saja aktor yang perlu terlibat? Please. Thank you very much for the question. And I think one of the strengths of the NGO, non-governmental organization, is can work more close to the patient themselves. So it is just what I observed in the field, and in Cirebon or in Hindramayu, what the NLR is conducting. So the government service is also available, but also people sometimes need some encouragement as well, and some complication is developed. At the time, the patient needs to be promptly referred to the hospital. This kind of close service, close to the patient service, I think that is very good at dealing with by the NGO. Bahasanya Mbak Aya dekat ke telinga saya, jadi lebih enak ininya. Nah, jadi yang di Ibu Aya tadi sampaikan, peran LSM itu dia sangat menyarankan LSM itu berada dekat dengan pasien, sedekat-dekatnya dengan OYPMK. Mengapa? Karena dengan berada dekat dengan mereka, ada satu yang pertama bisa dilakukan, LSM bisa terus mengencourage, mendorong, memotivasi pasien dan OYPMK. Kedua, kalau ketemu yang kasus yang perlu rujukan, nanti rujukannya bisa cepat dilakukan karena kita berada dekat dengan mereka. Misalnya menggarisbawahi hal itu. Baik, kita lanjut ke Pak Asken dari NLR Indonesia nih Pak. Gimana sih Pak Asken menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh NLR Indonesia nih guna membantu atau mendukung pemerintah dalam menangani kusta di Indonesia Pak? Iya, makasih Mbak Deborah. Jadi persis yang diharapkan oleh Miss Aya tadi, kita berada dekat dengan OYPMK dan pasien. Itu sebabnya ada kami sebut dengan inovasi. Ada program inovasi dengan harapannya ini bisa diadopsi oleh pihak lain, khususnya pemerintah. Salah satu inovasinya itu peer counseling project itu. Peer counseling itu berada di dekat banget dengan mereka. Dan peer counselor ini adalah para OYPMK yang di-training, diberdayakan, difasilitasi untuk mencari dan mendorong pasien di OYPMK. Itu contoh satu inovasi. Jadi hal kedua yang bisa NLR, yang sudah sedang dilakukan NLR itu menjaring partnership ya, kerjasama jejaring. Kami percaya bahwa kusta ini nggak bisa dikerjakan sendiri oleh satu orang atau satu organisasi kementerian. Kami sangat percaya kita untuk mencapai kusta, eliminasi kusta harus bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi lintas sektor, lintas program, berbagai aktor. Kemudian yang ketiga yang NLR lakukan itu adalah memberikan dukungan teknis kepada pemerintah dan OYPMK atau mitra-mitra LSM-nya untuk program-program merancang dan melaksanakan lebih baik. Dan yang terakhir kita juga melakukan advokasi bersama dengan jejaring tadi, bersama OYPMK supaya kebijakannya dan implementasinya menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Saya kira itu 4 peran yang kami mainkan, Mbak Deborah. Makasih. Baik, tadi Pak Asken menyebutkan ada peer counselor, OYPMK kepada teman-teman yang masih mengalami kusta seperti itu ya, ada partnership juga, dukungan teknis untuk pemerintah, OYPMK juga, dan kemudian advokasi. Nah, di sini kan juga sudah ada Mas Ardi. Mungkin dari Mas Ardi bisa menceritakan juga nih bagaimana dampak yang Mas Ardi rasakan dengan adanya NLR Indonesia ini, khususnya untuk Permata Bulukumba. Iya, mungkin yang pertama saya akan ceritakan bagaimana dampak ke organisasi Permata Bulukumba ya. Jadi tahun 2018 itu, 2019 maksud saya, di tahun kedua bermitra dengan NLR itu Pak Asken, proyek kami itu tentang peer counseling. Jadi kita
menghadirkan beberapa orang yang sedang dan pernah mengalami kusta mengikuti pelatihan peer counseling itu. Dan saya melihat sampai apalagi saat ini kami terakhir bertemu dengan salah satu peserta yang mengikuti kegiatan tersebut itu ada satu yang sudah kerja di PLN Kabupaten Bulukumba dan ada juga yang memang usahanya dia membuat batu bata. Dia sudah bertambah berkembang usahanya, bahkan sudah membeli mobil pickup untuk batu batanya dijual ke yang membeli. Dan ada beberapa lagi. Jadi ini adalah salah satu dampak ke mereka yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang didukung oleh NLR. Dan saya rasa masih banyak lagi. Tapi kalau secara pribadi ya saya rasa yang mengulang tadi itu bahwa mungkin kalau tanpa NLR ya saya tidak tahu bagaimana jadinya mungkin terhadap diri saya. Karena tahun 2015 itu saya berhenti menjadi honorer di kantor kecamatan yang ada di Bulukumba Pak Asken karena saya melihat tidak ada harapan untuk menjadi PNS seorang honorer. Maksudnya, jadi saya berhenti, kebetulan ada yang mengajak untuk bersama-sama bekerja di perusahaan dia di konsultan perencanaan. Jadi saya bantu dia, lalu kemudian 1 tahun lebih saya kembali ke Bulukumba, saya mengerjakan proyek di Bulukumba tapi disuruh berhenti oleh saudara. Dan di situ saya tidak bekerja lagi, saya betul-betul merasakan bagaimana ya mungkin saya kembali depresi, untung depresinya tidak terlalu berat bagaimana karena saya orangnya selalu mau bekerja Pak Asken. Jadi di tahun 2017 sampai 2018 itu hampir 1 tahun lebih mungkin saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Saya bahkan sudah berusaha saya kan kebetulan pintar menggambar atau drafter Pak Asken, ini bukan arsitek sih tapi drafter, bisa menggambar. Okay. Saya sudah biasa memposting di sosial media saya yang bagi yang mau menggunakan jasa untuk gambar rumah, tapi itu sangat jarang sekali yang ada. Kecuali memang ada dari orang kenalan sendiri yang kadang-kadang memberikan job itu. Tapi itu sangat sepi jobnya. Tapi ya saya melihat juga memang karena masyarakat kan jarang sekali menggunakan jasa seperti itu, apalagi sudah banyak sekali gambar-gambar rumah yang bisa didapatkan ya dari untuk dicontoh ya. Seperti itu. Ya. Jadi saya betul-betul kehilangan hampir dibilang kehilangan harapan waktu itu. Saya mau bekerja apa ini? Dan alhamdulillah saya 2018 itu kita mulai bermitra dengan NLR dan itu menjadi anak tangga yang bisa membuat saya sampai seperti ini sekarang. Saya kira itu. Baik, Mas Ardi. Mas Ardi kan juga sekarang menggerakkan organisasi Permata di Bulukumba ya. Lalu bagaimana organisasi ini perkembangannya saat ini Mas Ardi? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang diajukan untuk memberdayakan OYPMK di Permata Bulukumba? Silakan. Ya pasti ada ya. Kini tidak ada hentinya kalau kita mau berbicara untuk bagaimana NLR mensupport Permata Bulukumba untuk pendampingan pemberdayaan mereka. Tapi mungkin saya akan menceritakan sedikit bahwa 2 tahun ini NLR menjadi mitra atau yang mendukung proyek kami bernama Desaku, Desa Sadar Kusta dan Disabilitas di Bulukumba itu. Dan hasilnya saya melihat itu sangat bagus karena di tahun pertama itu tahun 2022 kemarin itu kami belum memasukkan rencana kerja untuk penyusunan peraturan desa untuk disabilitas dan kusta ini Pak Asken. Tetapi karena ya kepala desanya yang begitu peduli soal kusta dan disabilitas dan juga punya komitmen untuk mensukseskan proyek ini sehingga dibukakan pintu untuk mendorong peraturan desa itu. Dan tahun kedua ini peraturan desanya sudah ditetapkan. Lalu sudah.
Lalu kemudian kita bentuk kelompok disabilitas desa namanya, ada KDD-nya, di mana di dalamnya juga ada 4 OYPMK, dan mereka ini saat ini sedang mengelola kebun yang tanahnya itu diwakafkan oleh kepala desa, dan mereka sudah menanam sayur-sayuran dan segala macam itu yang bibitnya itu dari dana desa. Jadi saya rasa banyak sekali. Kami mungkin akan fokus di situ dulu untuk membuat pilot project di Bulukumba sebagai percontohan, karena Bulukumba ini luas, sangat luas, ada 10 kecamatan. Dan menurut saya ini sangat besar peluangnya akan menjadi sukses, karena 4 OYPMK-nya ini yang tinggal di desa itu mereka betul-betul diterima di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana juga pemerintah selalu membantu untuk menyuarakan agar tidak ada stigma terhadap kusta. Justru harusnya ada kesadaran diri atau ada kesadaran kritis seluruh masyarakatnya itu apabila punya gejala atau bercak putih mati rasa itu untuk segera memeriksakan diri ataukah melapor ke kepala desa atau ke perawat desa semacam itu. Itu yang untuk dijalankan di Kabupaten Bulukumba, Mbak. Baik Mas Ardi, ini program Desaku ini berhasil ya mendorong terjadinya perdes atau peraturan desa untuk mendorong semua pihak memanusiakan OYPMK. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, apakah ini desa yang pertama dikeluarkan perdes terkait OYPMK? Tapi tahan dulu, kita akan mendengarkan jawaban dari Mas Ardi setelah jeda. Saudara, kita akan kembali setelah ini dan Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui podcast di www.kbrprime.id. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Juga tak terasa disentuh, segera periksa, jangan tunda, mungkin itu kusta. Minumlah obat kustamu tanpa putus agar sembuh. Tetap rawat diri, tebalkan percaya diri. Obat kusta menyembuhkan kamu dari kusta. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa dicegah bersama. Yang pernah alami kusta, sapalah mereka, dekati dan dukung mereka, karena kita bersaudara hingga tak ada kusta. Kusta penyakit biasa, kusta bisa disembuhkan. Kusta bukan kutukan, kusta bisa
dicegah bersama. Kusta, penyakit biasa. Penyakit biasa. Kusta, bisa disembuhkan. Kusta, bukan kutukan. Bukan kutukan. Kusta, bisa dicegah bersama. Kusta, penyakit biasa. Kusta, bisa disembuhkan. Kusta, bukan kutukan. Kusta, bisa dicegah bersama. Kusta, penyakit biasa. Penyakit biasa. Kusta, bisa disembuhkan. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Baik saudara, tidak terasa kita berada dalam segmen terakhir Ruang Publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia dengan tema Sasakawa Health Foundations dan Kusta di Indonesia. Masih bersama saya Deborah Tanya dan ketiga narasumber kita pada hari ini, Miss Aya Tobiki selaku Chief Program Officer Hansen's Disease Program Sasakawa Health Foundation dan juga Pak Askan Sinaga selaku Executive Director NLR Indonesia dan Mas Ardiansyah selaku OYPMK dan Ketua Permata Bulukumba. Baik, tadi sebelum jeda iklan Mas Ardi kita kan sempat membahas tentang program Desaku ini yang berhasil ya mendorong Perdes Peraturan Desa untuk semua pihak memanusiakan OYPMK. Apakah ini desa pertama yang keluarkan Perdes terkait OYPMK ini, Mas Ardi? Ya, kalau di Kabupaten Bulukumba ini adalah desa pertama yang mengeluarkan Perdes, Mbak. Bahkan sebelum kami itu menetapkan Perdes ini, ataukah kami sempat mencari-cari info di Sulawesi Selatan itu yang punya Perdes terkait disabilitas dan kusta, itu belum ada sama sekali. Jadi bolehlah mungkin dikata bukan hanya di Bulukumba, Mbak, tapi di Sulawesi Selatan pun ini adalah Perdes yang pertama. Oke. Ya, jadi di dalam Perdes ini kan adalah Perdes inklusi, jadi muatannya itu ada disabilitas dan kusta, kemudian ada perempuan, anak, lansia, dan ada penghayat agama kepercayaan penghayat minoritas ya. Dan kemudian masyarakat miskin lainnya seperti itu. Tapi untuk kustanya sendiri itu ada beberapa pasal yang memang sangat dibutuhkan di desa sehingga itu kita masukkan. Di salah satunya itu adalah deteksi dini kusta, kemudian memfasilitasi orang yang sedang dan pernah mengalami kusta untuk layanan kesehatan mereka. Lalu kemudian ada sosialisasi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, dan juga ada pembentukan kelompok peduli kusta. Sebenarnya ada dua kelompok peduli AIDS dan kusta seperti itu. Jadi itu empat bagian dari pasal itu yang sesuai kebutuhan yang ada di desa. Kira itu, Mbak. Oke, Mas Ardi, kegiatan yang paling strategis sebenarnya apa nih? Kalau kita melihat teman-teman OYPMK di Bulukumba ini, apa yang benar-benar mereka sedang butuhkan saat ini? Ya, yang dibutuhkan pasti adalah peningkatan kapasitas mereka ya, Mbak ya. Karena kita bisa melihat sendiri bahwa Permata Bulukumba sendiri itu anggotanya itu mungkin tidak merata SDM-nya, sehingga ada beberapa cabang Permata Pak Asken yang tidak berjalan karena itu tadi keterbatasan kemampuan untuk membuat proposal apa dan sebagainya.
Tetapi kalau di luar dari organisasi itu juga mereka yang pernah mengalami kusta saya rasa sama juga ya. Untuk bagaimana untuk memberikan mereka peningkatan kapasitas supaya mereka punya kapasitas yang bisa mereka gunakan di ruang-ruang yang dibutuhkan oleh bagaimana misalnya di bidang pekerjaan ataupun yang lainnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, sekarang kita beralih ke Miss Aya. We will ask about how Sasakawa Foundation already support leprosy in Indonesia, Miss Aya. Establishment of our foundation in 1970s, we have a collaboration with World Health Organization, WHO, and through WHO, we keep contribute to the national leprosy program in Indonesia. So we are since then till today we keep supporting the activity of the national government of the leprosy program, and if I provide some example is like SDR-PEP activity, as well as development of national action plan. This is the latest our contribution to the national program, and we will keep continue to support contribute to the national program. And sorry, I'm sorry. As well as we also supported with some NGO like the NLR or the Permata. We also work closely work with local partners as well. So we are really appreciate every collaboration with us. So thank you very much. Ya, ini kan ada kolaborasi ya antara NLR Indonesia, Sasakawa Foundation dan juga Permata, ada saling keterkaitan. Nah, tentunya Sasakawa ini juga akan terus mendukung program pemerintah untuk menghapuskan kusta dan juga stigma ya yang ada di masyarakat. Sejak 1970 Sasakawa ini bekerja sama dengan WHO untuk program kusta di Indonesia. Dan Sasakawa juga akan terus mendukung program pemerintah untuk menghapuskan kusta. Juga membantu pembuatan program nasional pengentasan kusta serta mendukung NGO seperti NLR dan juga partner lokal untuk hal ini. Nah, untuk NLR Indonesia dari Pak Asken ada menambahkan, Pak? Silakan. Makasih Mbak Deborah. Dari sisi NLR, tadi di awal saya sudah sebutkan kita mengisi gap ya dan inovasi. Jadi saya ingin sampaikan ada setidaknya 3 kami sebut dengan proyek unggulan di NLR. Yang pertama itu Desaku tadi Mas Adriansa sudah sebut. Leprosy Friendly Village. Ini adalah pendekatan yang sangat inovatif, unik, komprehensif. Karena di dalamnya ada 2 track ya. Ada track medis, ada non-medis, sosial. Jadi di dalam desa sahabat kusta, dua-duanya dijawab. Itu sebabnya di komponen medisnya tenaga kesehatan puskesmas dikuatkan untuk memberi layanan yang berkualitas. Di sisi sosialnya stigma dikurangi, kemudian ada undang-undang desa tadi. Karena anggaran program masyarakat desa diharapkan menjadi inklusif untuk. Jadi 2 track ini, itu unggulan pertama. Dan ini sangat inovasi dan mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan sudah ada bukti-bukti yang bagus. Mudah-mudahan pemerintah mau adopsi ya dalam waktu dekat dalam program. Yang kedua, proyek unggulan kita itu ada namanya Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Kerjasama kita tuh. Betul Pak. Itu kita itu membombardir stakeholder Indonesia tentang kusta dan konsekuensinya. Karena kami percaya, karena nggak tahu kusta lah, stigma itu ada. Sebenarnya kalau udah dikasih tahu ada kusta itu begini, stigmanya kurang. Dan karena kurang gencar selama puluhan tahun, kita gencarin sekarang. Ini ibaratnya NLR dan Permata lagi bertobat ini. Jadi balas dendam tanda kutip untuk membombardir masyarakat dengan kusta. Yang ketiga itu proyek unggulan kita namanya ANITA. Advokasi untuk Indonesia Nihil Kusta. Jadi ada banyak aspek advokasi yang belum diperbaiki. Dan bersama mitra, termasuk salah satunya Permata, kita mau fokus ke mengidentifikasi semua isu advokasi dan menjawabnya dengan cara yang tepat bersama mitra. Itu kira-kira.
Makasih Mbak Deborah. Baik ya, kami juga berharap ya Pak agar NLR Indonesia juga Permata bahkan Sasakawa ini terus bisa bekerja sama supaya kusta benar-benar bisa entas ya atau nihil dari Indonesia bahkan di negara-negara lainnya. Nah terakhir sebelum kita menutup talk show pada pagi hari ini untuk pertanyaan ketiga narasumber ya untuk Miss Aya, for you, Mas Ardi dan juga Pak Asken, apa pesan atau himbauan terhadap masyarakat terkait kusta nih? And for Miss Aya, what message and appeal can be made to the community regarding leprosy? First, Miss Aya. Thank you very much. So during this visit, I could understand some people doesn't have any stigma, but some people still have a stigma towards leprosy. So I would like to just really make sure, and I would like to send message. Leprosy is curable disease. So if the treatment is also available free of charge, so please don't afraid leprosy, and also please don't afraid the patient. The patient is same with us. So that's all. Thank you very much. Terima kasih Miss Aya. Jadi Miss Aya menjelaskan bahwa orang-orang dengan sakit kusta itu juga patut untuk dimanusiakan ya atau dianggap derajatnya sama dengan orang-orang lainnya. Dan kemudian dari Pak Asken nanti ditutup oleh Mas Ardi, silahkan. Ya, makasih. Sebagai closing statement saya kira dari saya kita itu Mas Ardi mendorong inklusi ya. Jadi saya sih menyarankan NLR, pemerintah juga Permata supaya mengambil cara-cara yang tidak eksklusif. Ya, eksklusif itunya jalan sendiri-sendiri ya, nggak boleh. Karena kita mendorong inklusi, mari kita kerjakan secara inklusif juga bersama jejaring-jejaring aktor-aktor yang lain. Saya kira itu dari saya Mbak. Baik, luar biasa sekali Pak Asken. Nah terakhir dari Mas Ardi, silakan closing statementnya. Iya, kalau dari saya mungkin saya ingin menghimbau atau mengajak masyarakat untuk melihat kusta ini dalam perspektif yang benar karena ya kita tahu memang sejarah kusta itu dari 200 sebelum Masehi sampai kemudian ditemukan obat kusta atau penyebab kusta ini di 1872. Banyak kejadian-kejadian yang dipersepsikan bahwa kusta itu adalah kutukan apa dan segala macam sehingga disitulah stigmanya kusta ini ada. Tapi ya maksud saya sekarang kan obat kusta sudah tersedia secara gratis di setiap puskesmas dan banyak yang beredar di masyarakat tentang kusta itu adalah mitos tentang kusta itu dan makanya itu kita harus mengetahui atau kita harus mencari tahu fakta yang sebenarnya tentang kusta itu dan kemudian mari kita punya kepedulian soal kusta dan kepedulian ini cara mengimplementasi apa istilahnya itu kita kan punya cara-cara yang berbeda-beda bagaimana kita peduli dengan kusta itu. Yang pertama mungkin bagaimana kita mau mendengarkan edukasi-edukasi tentang kusta lalu kemudian mau membagikannya ke orang lain ataukah kita tidak sensitif menyebut tentang kusta. Lalu kemudian kalau misalnya di Makassar ada istilah kandala itu yang meruntuhkan martabat orang yang terkena kusta. Semoga tidak ada kata-kata seperti itu yang konotasinya kusta itu sangat buruk apa dan segala macam. Saya rasa di Jawa pun ada istilah-istilah seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Lalu kemudian kalau berbicara soal stigma, mari kita menghapus stigma kusta itu mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengajak orang hapus stigma padahal kita sendiri yang menstigma orang seperti itu. Ini kepada dinas petugas kesehatan misalnya ya yang menangani hal ini penyakit kusta, bagaimana mereka harus melayani pasien itu sebenarnya yang dia butuhkan bukan hanya obat, tetapi bagaimana mereka itu diberikan pendekatan agar mereka berobat dengan nyaman apa dan segala macam. Saya kira itu Mbak, mungkin terlalu panjang closing statement-nya.
Tapi ini memang penting semua apa yang disampaikan oleh Mas Ardi ya. Kita harus menghilangkan stigma itu dari diri kita sendiri. Maka dari itu pentingnya ada talk show pagi hari ini untuk membuka wawasan kita tentang penyakit kusta. Dan terima kasih sekali lagi untuk Miss Aya, thank you so much for coming. Pak Asken, terima kasih. Dan juga Mas Ardi, terima kasih sudah hadir. Baik saudara, karena waktu kita terbatas, saya harus menyelesaikan ruang publik pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.